السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيا بالدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاتحة نتي ثواب هدية واصلة إلى سيدنا الوالد أبو يحيى محمد المالك يا حسني أن الله الغشاب الرحمة يؤلي درجاته في الجنة وأن الله يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في الله حفظكم الله. Alhamdulillah kita berkumpul untuk menyatukan hati di saat fitnah sedang melanda di tengah-tengah kita, dan bagaimana peran adu domba yang membuat jangan-jangan kita kehilangan arah. Sehingga apa yang akan kita khawatirkan kalau kemudian ini diri kita sendiri kehilangan arah pula. Ada yang membuat saya pada malam hari ini mengumpulkan
antum untuk harus berkumpul. Karena berkaitan dengan sebuah fenomena ya. Yang fenomena ini menunjukkan bagaimana kaum muslimin sendiri diantaranya tidak tahu akan suatu hal yang menjadi perintah Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan firman-Nya qul. Seperti dengan qul yang lain. Menunjukkan dari saking begitu sangat pentingnya untuk kita pahami. Ketika sebuah perjuangan memang membutuhkan korban, dan itu adalah sunnatullah. Tetapi kemudian ketika kita tidak mengerti dari yang berkorban ini, Allah menunjukkan siapa, di mana Allah menunjukkan sebuah keteguhan dalam berjuang. Tapi kemudian kita sendiri tidak tahu harganya perjuangan ini. Karena kita barangkali belum tahu akan hak yang harus kita lakukan kepada yang melakukan perjuangan ini. Justru fenomenanya adalah bagaimana kita jadi terima kalau kemudian apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan firman Allah, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Di mana kita malam hari ini insya Allah kita berfokus pada ayat ini dan kemudian kita kaji sebegitu sangat pentingnya mengerti ayat ini sebagai hak yang harus kita ketahui bersama. Dan ini adalah menunjukkan sebuah keimanan. Apa arti daripada ayat ini, dan kemudian fenomenanya adalah berkaitan dengan suatu figur yang kemudian figur ini justru mendapatkan cacian-cacian yang tidak layak. Ini kalau bukan karena suatu kebodohan, maka tidak mungkin terjadi seperti ini. Dan karena memang barangkali semacam kajian yang singkat seperti ini tidak banyak didengar. Dan karena ketidaktahuan. Karena itu saya pikir sayang-sayang kalau kemudian kita sendiri ternyata mungkin masih ada yang belum paham ya. Karena itu kemudian bisa jadi terfitnah dalam dunia medsos, walaupun itu adalah barangkali kita sendiri. Karena itu saya ajak untuk menyatukan hati malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat-Nya kepada kita. Bahwa ada satu perintah dari Allah terkait dengan bahwa kita harus punya janji dengan Allah. Karena Allah sendiri yang berfirman, yaitu wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Karena setia kepada janji. Maksudnya janji adalah janji sudah tentu kepada Allah dan Rasulnya.
Di antaranya apa itu janji yang harus kita lakukan, yang itu kemudian menjadi sebuah pertanggungjawaban dalam hidup ini. Kembali kepada yang namanya al-wafa bil ahdi. Kita sudah pernah mendengar juga tentang al-wafa bil aqdi dan ada al-wafa bil waqti. Intinya adalah kita setelah melakukan sifat wafa ini, kesetiaan, apakah tidak dengan perintah-perintah ini. Adapun al-wafa bil ahdi adalah berkaitan dengan posisi kita yang ada di mana, dan kemudian ada posisi yang harus kita setia kepadanya karena di atas kita. Contoh adalah murid kepada gurunya, anak kepada orang tuanya, apalagi hamba Allah ini kepada Tuhannya. Dan itu telah diatur bagaimana anak terhadap orang tuanya, murid terhadap gurunya, kemudian hamba ini kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan al-wafa bil aqdi adalah karena ada dua pihak yang saling berkeuntungan. Tanpa ada pihak kedua dan ada pihak ke satu, maka tidak terjadi sebuah keuntungan. Di mana dua pihak ini saling ambil keuntungan, karena itu diperintahkan untuk kemudian jangan melakukan hal-hal yang merugikan pada pihak yang lain. La dharara wala dirara. Wa aufu bil uqud. Terkait dengan muamalah kita dengan pihak yang lain, namanya jual beli. Jadi masing-masing ingin mendapatkan suatu keuntungan. Kenapa mesti kita harus merugikan pada orang lain dengan menipu, dengan manipulasi, dengan merugikan orang lain? Ya jangan, itu namanya wafa bil aqdi. Betapapun kita satu saat kita juga harus setia kepada janji kita, padahal janji ini adalah menunjukkan ketika kita mempunyai satu kemampuan untuk menolong orang lain demi untuk menyelesaikan masalah orang lain, dan karena kita punya satu keahlian dalam hal itu, kemudian kita menawarkan diri untuk menjanjikan sesuatu itu pada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Di balik itu tidak ada MOU, Anda dapat berapa ya. Tidak ada. Ini kaitannya dengan sebuah janji kepada orang lain, karena ada unsur memberikan pertolongan. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi di balik itu tidak ada namanya aku akan dapat berapa dari engkau. Itu pun ternyata Islam mengajarkan al-wafa. Walaupun di sana dia ada satu persyaratan untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang memberikan janji. Hanya masalahnya ketika kemudian janji itu tidak ditepati, maka kemudian cacat agamanya kelihatan. Itu saja sudah. Jadi artinya cacat keagamaannya yang kelihatan. Wong kiai kok ngono. Janji-janji tok tapi itu. Padahal pada dasarnya janji ini sama sekali tidak mengikat, karena tidak ada satu keuntungan yang didapatkan.
maka itu pun masih hukumnya menjadi wajib, namanya wajib dianatan, bukan wajib syar'an. Wajibun dianatan, bukan wajibun syar'an. Jadi tetap harus kita laksanakan. Sebab kalau kita tidak melaksanakan, kena bahasa, ya iya kok ngono ya. Karena cacat agamanya. Sedangkan yang berkaitan dengan kita di bawah ke atas, siapa kita dan siapa di atas kita, ini adalah harus betul-betul kita laksanakan karena atas dasar siapa kita. Siapa kita. Disinilah ada hal yang berkaitan dengan al-hadul am min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah justru diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan hal ini kepada umat. Yaitu berkaitan dengan fadlu ahlul bait wa huququhum, yaitu keutamaan ahlul bait dan hak-hak mereka. Ya. Jadi saya tidak akan bicara politik, tidak akan bicara dengan keadaan yang sekarang semakin memanas ya, tapi hanya untuk mengangkat bahwa di dalam fenomena yang terjadi ini ada orang-orang yang berjuang dan sangat dirugikan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan. Mudah-mudahan Allah menjaga. Dan mudah-mudahan Allah akan menunjukkan di balik ini ada yang insya Allah optimis, membuat kita mendapatkan jalan terbuka. Untuk kemudian mudah-mudahan dakwah kita menjadi lebih diperhatikan dan mendapatkan jalan yang lancar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya berjuang ini justru lewat dakwah ini akan berlangsung apakah tidak sudah tentu adalah sangat berkaitan dengan tantangan-tantangan tertentu. Jadi, optimisme itu sudah kita bangun dari tausiah-tausiah yang kemarin saya sampaikan, dan mudah-mudahan Allah betul-betul melestarikan insya Allah. Ukurannya begini ya, jadi kalau dahulu namanya Turki itu bagaimana telah pernah menerapkan suatu sistem yang dimaklumi, tapi kemudian ditumbangkan begitu saja, dan kemudian berapa tahun harus kemudian mengikuti aturan baru dari fenomena Islam kemudian menjadi fenomena sekular, dan itu cukup lama ya pergantian sistem ini, dan bagaimana orang Turki menjadi sekuler. Tapi hanya dengan barokah di mana-mana Quran bersemara, sholat subuh bersemara, maka kemudian dengan tidak terasa apa yang mencekam selama ini kemudian Allah mencairkan. Itu adalah satu contoh ya. Allah mencairkan suasana, Masya Allah, sehingga kemudian Masjid Hagia Sophia bisa ditempati kembali. Ini satu pelajaran yang penting. Dan pada dasarnya Indonesia ini dikawal oleh siapa, itu yang penting juga. Kalau bukan, kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini dikawal dakwahnya oleh yaitu Ahlul Bait. Dikawal oleh Ahlul Bait atas nama Wali Songo. Itu cukup menjadi hal yang harus menjadi pelajaran kita. Tetapi cerita Ahlul Bait memang begitulah. Cerita Ahlul Bait itu seperti apa? Dalam hal perjuangan itu kita maklumi. Ada satu hal yang kalau kita catat adalah
keteguhan dalam berdakwah. Karena ketika Allah berfirman, innama yuridullahu wa ayudhiba ya wa yutahhirakum apa? Tadhira itu at-tadhir itu luas ya. Tadhir itu luas. Makna tadhir itu jadi mensucikan ini adalah luas. Bayangkan kalau mensucikan ini mensucikan hati, berarti hati ini adalah sudah tentu betul-betul bersih hanya untuk Allah. Jadi hanya untuk nol untuk Allah, keikhlasan untuk Allah. Keikhlasan yang karena memang maklum jadi karena ada hubungan dengan sahibur risalah, berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada darah Rasulullah pada mereka. Kalau umpamanya nggak ada keteguhan ini, maka kita tidak akan pernah mendengar Sayyidina Husain harus dipenggal kepalanya ya. Itu kan contoh keteguhan ya, yang luar biasa. Jadi bayangkan itu pun adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dan menjadi catatan sejarah. Kalau bukan menunjukkan sebuah keteguhan hati, ya, keikhlasan yang bersifat totalitas berkait dengan sebuah perjuangan, dan itu akan terus berulang. Dan sudah tentu ada korban di sana. Jadi kenapa ini kemudian ini harus saya sampaikan dulu agar kita sendiri jadi memandang fenomena seperti ini, jangan memandang hanya sekedar seperti hal yang tidak ada pelajaran. Harus ada pelajaran tertentu yang harus betul-betul kita pahami. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajari kita dalam doa kendaraan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu dari dulu kok sepertinya ini cuman kendaraan ya. Tapi mungkin kita nggak berpikir di sini ada hada ya. Dan ada kata-kata sakhkhara. Sakhkhara itu kan menundukkan. Allah menundukkan. Berarti kalau sudah ditunduk oleh Allah, siapapun sudah tentu akan dikalahkan oleh Allah. Jadi mungkin subhanallah sakhkhara lana hada, selama ini kita baca adalah hada itu apa dan siapa. Selama kunna lahu muqrinin itu maknanya memang kita tidak menguasai. Tapi buktinya kuda kok bisa kalah dengan apa? Manusia. Padahal kuda itu lebih gede, lebih kuat daripada manusia. Kaya nurut wae karo menungso. Setelah itu kemudian sapi kaya nurut maring menungso. Keledai kaya nurut maring menungso. Tapi kan terus berlanjut, pesawat di atas langit koyo kalah karo manungsa ya. Jadi hada itu selalu update. Makanya saya sering mendengar bahasa Abuya dengan istilah tartib minallah, taskhir minallah. Itu berarti hal-hal yang memang hal-hal yang tidak bisa bisa dinalar. Kok seperti itu? Kok bisa terjadi itu? Kalau bukan ini ada penundukan daripada Allah. Kalau ini kemudian kita baca hanya sebagai satu kebiasaan, ini kan namanya kebodohan kita. Kita nggak cerdas namanya. Nggak cerdas. Kok bisa kemudian seorang yang selama ini kemudian ya maklum, kita bicara sebuah perjuangan. Begitu datang kemudian Masya Allah yang jemput 3 juta. Terus akal sing endi sing gawe. Ya, sudah tidak bisa dinalar itu kalau itu bukan taskhir apa? Minallah. Jadi di sini masuk dalam hada. Hanya hada. Yana hada. Manakala ada sesuatu yang di luar nalar, ternyata Allah memudahkan pada kita adalah taskhir minallah.
tertib minallah. Ya seperti juga firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hadza selalu update terus ini ya. Subhanallah, ada penemuan baru. Ada penemuan baru, ada penemuan baru hadza, ada penemuan baru hadza. Jadi terus di sini kita mesti harus mengambil iktibar fakta biru ya ulil absar. Itu. Akhirnya kembalinya kepada siapa? Allah memberikan tazkir ini, ya. Nah itu kan kita kembali di sini. Kenapa harus membahas namanya Ahlul Bait wa fadluhum? Paham kira-kira ya? Ya, paham ya? Jadi kita nggak bicara masalah politik, nggak masalah ini, enggak, tapi ini mengangkat satu namanya materi yang berkaitan dengan fenomena, ya, agar kita di sini bisa masuk. Oh, di sini arti daripada kenapa Allah sampai seperti itu. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Selanjutnya hendaknya dipahami juga makna ayat ini, jangan tidak sekedar sampai di sini. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Ini harus dibahas juga. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Tidak lengkap kalau kita hanya membaca pada qul la as'alukum alaihi ajrun ilal mawaddatil fil qurba. Tapi antum tidak membaca wa may yaqtarif. Ini kelanjutan di ayat ini, sehingga siapa yang melakukan ini akan dapat apa dari Allah. Hanya saya harus merujuk kepada sekian banyak tafsir. Jadi kemarin malam itu kemudian saya perintah kumpulkan tafsir sing ngono-ngono. Sehingga bisa disingkat, ya walaupun sudah tentu ukurannya masih sangat jauh daripada apa yang sebetulnya lebih dimengerti dalam hal ini. Tapi ini paling enggak adalah pokok-pokok permasalahan yang bisa kita angkat. Jadi dengan dasar-dasar yang memang ini bukan berangkat daripada sebuah pemikiran, tapi adalah kembali kepada para ulama. Coba dibaca dulu yang pertama ini, ya, fadlu ahlil bil hukum, ya, sampai ya. Wa mimma ukhida alaina al-ahdul amn Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaluhu ta'ala qul la as'alukum alaihi ajran ila al-mawaddati fil qurba wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan dan hak Ahlul Bait. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 34. Dan di antara janji umum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwajibkan atas kita adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang kepada keluarga Nabi. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surat Asy-Syura ayat 23. Ini bentuk iktiraful hasanah, melakukan kebaikan yang berkaitan dengan hubbu ahlil bait. Ini nazid lahu fiha husna itu nanti seperti apa? Nah, nanti akan kita baca dari tafsiran Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Nazid lahu fiha husna itu bentuknya kayak apa? Apalagi ayat diakhiri dengan innallaha ghafurun syakur. Ya, luar biasa ini. Akhirnya kemudian kalau itu kita lakukan, insya Allah kita diampuni dosa-dosa kita. Dan kemudian juga Allah begitu sangat
menerima amal kita kalau ataupun dari sekecil apapun. Hanya mungkin karena kita tahu akan hak ini dan melakukannya. Itu sampai di situ. Nazid lahu fiha husna. Padahal di akhirat itu kan tidak ada istilah kita akan dikurangi. Tapi kenapa Allah masih bilang nazid lahu fiha husna? Ya. Diakhiri innallaha ghafurun syakur. Artinya apa kalau bukan di balik ini ada pengampunan Allah. Ada bagaimana Allah menerima amal kita. Karena sifat syakur itu adalah Allah akan terima kita dari mulai amal kita yang kecil-kecil diperhatikan oleh Allah. Karena barakah hubbu ahlil bait. Al-mawaddatu sabatul mahabbah wa dawamuha. Al-qurba ismu masdarin karruj'a wal bushra wa hiya qarabatun nasab. Qala al-Qasimi fi mahasin at-ta'wil fi qawlihi fil qurba. Perhatikan. Allah bilang fil qurba, lam yakul illal mawaddata lil qurba. Tidak. Jadi Allah tidak berfirman illal mawaddata lil qurba pakai lil lam. Walal mawaddah lidawil qurba. Kalau arada al mawaddata lidawil qurba laqala al mawaddah lidawil qurba. Allah berfirman apa? Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata wa fil qurba. Sementara di sana sini ayat Al-Qur'an kaitan dengan Al-Qurba itu biasanya zil qurba, dawil qurba. Kenapa di sini apa? Fil qurba ya. Fa jami'u ma fil Qur'ani min at-tawsiyah bihuquqi dawi qurban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dawi qurbal insani, berarti bukan Rasulullah secara umum, innama qila fiha dawil qurba, yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan kesanak familian secara umum itu biasanya pakai bahasa apa? Dawil qurba atau dil qurba. Tapi di sini apa? Allah bilang apa? Fil qurba ya. Lam yakul fil qurba. Falamma dzakarahuna al-masdar dunal isim dalla ala annahu lam yurid zawil qurba. Lam yakul, jadi innama qila fiya zawil qurba. Walam yakul fil qurba. Tapi di sini Allah berfirman fil qurba. Begitu falamma dzakarahuna al-masdar dunal isim dalla ala annahu lam yurid dzawil qurba. Jadi siapa? Kalau bukan al-qurba yang maknanya qarabatun nasab, an-nasab yaitu nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus ya, berarti keluarga Rasulullah secara khusus. Itulah paling enggak kita bisa membaca dari rahasia Al-Quran antara dzil qurba, dawil qurba. Sementara sekarang yang kita belajar adalah bukan dawil qurba, dzil qurba apa? Fil qurba. Ini lepas daripada ayat ini memang ya, kalau kita membaca tafsir sekian banyak pendapat, tapi saya ingin memfokuskan dalam hal ini maknanya apa itu saja, dengan menguatkan sekian banyak dalil dari keterangan-keterangan yang lain untuk kemudian ayat ini jadi ketika kita fokuskan pengertiannya untuk ahlul bait, kemudian di sana sini mesti kita membutuhkan namanya dalil-dalil penguat yang ini insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Gitu. Ya. Al-mawaddah adalah cinta yang teguh dan langgeng. Al-qurba isim masdar seperti ar-ruj'ah dan al-bushra. Ini kecintaan yang bukan sekedar cinta, tapi betul-betul memang menjadi perilaku seseorang ketika harus mencintai namanya ahlul bait ya. Dan terus
adalah kerabat karena nasab atau hubungan darah. Imam Al-Qasimi dalam Mahasinut Ta'wil menjelaskan tentang al-qurba bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman illal mawaddata lil qurba, juga tidak al mawaddata lidawil qurba. Jika yang dimaksudkan olehnya adalah kecintaan kepada dawil qurba, niscaya dia akan berfirman lidawil qurba, berarti keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi seluruh wasiat yang terdapat dalam Al-Quran tentang hak-hak orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta yang memiliki hubungan kerabat dengan sesama manusia lain, seluruhnya diungkapkan dengan bahasa dzawil qurba, bukan dengan fil qurba. Oleh karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bentuk masdar dan bukan isim, maka memberikan petunjuk bahwa yang dikehendakinya bukanlah dzawil qurba. Berarti qarabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah disuruh mengatakan la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Jadi aku tidak minta namanya upah dalam menyampaikan Islam ini, dalam berjuang ini. Betapapun begitu sangat beratnya dalam berjuang ini. Tidak minta apa-apa saya, ini saja. Karena itu nanti dibahas apa ini adalah sebuah artinya apa? Ini kayak sebuah namanya kayak adol tinuku ngono ya. Apa begitu? Padahal sama sekali tidak boleh. Karena kita kembali kepada perjuangan para nabi itu inna ajriya illa Allah. Nah, kalau ini membahas masalah upah. Loh, upahnya kok masih ada, yaitu al-mawaddata fil qurba. Nanti kita bahas ya. Supaya kita jadi tahu kedudukan ayat ini. Di satu sisi para nabi mengatakan in ajriya illa Allah. Loh, ini kok ada al-mawaddata fil qurba. Semacam ada imbalan. Nanti dulu. Sekarang kita kembali pada maknanya ayat ini dulu. Wa makna hadil ayat kama qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi tafsirihi. Jadi beliau punya tafsir Abdul Qadir Al-Jilani. Yani ma atlubu minkum ay ala tablighi wa tabsyiri iyyakum naf'an dunyawiyan. Bal atlubu minkum mahabbata ahli baiti wa mawaddatahum. Untuk apa? Liyaduma lakum tariqul istifadati wal istirsyati minhum. Karena ada satu hal yang mereka punya satu keistimewaan dari Allah, yaitu antara liyutahhirakum apa? Tadhira idhum majbuluna ala fitratit tauhidid dzati misli. Pakai misli. Ya. Misli, jadi bagaimana beliau ingin menunjukkan waktu itu bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani ya dimaklumi siapa beliau, Sultanul Aulia misli. Kau yang aku gitu. Ya. Ya, baik. Makna ayat ini menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam tafsirnya adalah, aku tidak meminta kemanfaatan duniawi dari kalian atas usaha tabligh dan tabsyirku, tetapi aku minta dari kalian supaya memberikan mahabbah dan mawaddah pada ahli baitku agar kalian secara berkesinambungan tetap bisa berada di jalan istifadah dan irsyad, yaitu mengambil faidah dan petunjuk dari mereka, karena mereka dicetak di atas fitrah tauhid yang sesungguhnya seperti diriku. Ya, bicara Syekh Abdul Qadir Jilani sudah tentu adalah tidak bisa lepas hubungan Abuya dengan beliau ya. Yang sempat ceritanya, jadi ini bukan dongeng, tapi memang mendapatkan panggilan khusus beliau untuk ziarah ke makamnya. Nah, saya tidak andangkan panjang-panjang semua ya. Ini kan satu hal yang tidak bisa diukur. Sing manggil sopo ya. Tapi ini adalah suatu realitas
yang semuanya teman tahu kapan beliau waktu itu lagi dipanggil dan berangkat dari Mekah menuju ke sana. Dan sampai kemudian datang di bandara, ada yang jemput, ada yang begitulah ya, rahasia para wali Allah ya, kita nggak tahu ya. Tapi ini adalah hubungan yang sangat kuat antara beliau dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi begitulah, paling enggak kalau bukan semadrasah mana mungkin bisa begitu ya. Penting ya. Kalau bukan semadrasah ya, semasrab enggak mungkin bisa begitu ya. Gitu terus. Ruwiya annaha lamma nazalat qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qarabatuka qala Aliyun wa Fatimatu wa abna'uhuma wa kafaka syahidan ala dhalika tuhurul a'immatil ladina hum min akabiri ulil azaim fi tariqil haqqi wa tauhidihi salawatullahi ala aslafihim wa salamu alaihim wa ala akhlafihim ma tanasalu batnan ba'da batnin ya. Diriwayatkan bahwa ketika ayat ini diturunkan, maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah kerabat engkau?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ali, Fatimah dan putra kedua-duanya." Dan cukuplah menjadi saksi bagimu, yaitu kemunculan para imam, para tokoh besar yang memiliki ketangguhan dalam meniti jalan Allah al-Haq dan mengisahkannya. Semoga salawat Allah selalu tercurah atas para pendahulu mereka dan keselamatan selalu meliputi mereka dan generasi penerusnya selama mereka masih terus melahirkan anak-anak keturunan. Masya Allah, ila yaumil qiyamah. Ahlul Bait yang melahirkannya para tokoh, para pejuang, para wali ya. Allahu Akbar. Ya. Wa may yaktasib mutaba'atar rasuli wa ahli baitih hasanatan diniyatan. Ini makna daripada wa may yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Wa may yaktasib mutaba'atar rasuli wa ahli baitih hasanatan diniyatan haqiqatan. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Nazid lahu husna fi ma yatarattabu 'alaiha minal karamatil ukhrawiyati husnan ay ziyadata husnin tafaddulan mannan wa ihsana, tafaddulan minna wa ihsana, tafaddulan minna wa ihsana. Inna Allah al-muttali'u li dhamairi ibadihi wa niyatihim ghafurun li dunubi man ahabba ahla baiti habibih. Masya Allah. Ghafurun li dunubi man ahabba ahla baiti habibih lidahu subhanahu wa ta'ala. Syakurun yufi alaihimus thawab wa yuwaffiru alaihim anwa'al karamat. Ini makna pas sekali ya Allah. Kalau kita nggak belajar memberikan makna seperti ini, kita nggak tahu. Luar biasa ya. Ini mutiara ini. Ya. Ikra. Barang siapa berusaha sekuat tenaga meraih kebaikan agama secara hakiki, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya, maka kami akan memberikan tambahan kebaikan kepadanya berupa kemuliaan-kemuliaan akhirat. Tambahan kebaikan yang semata karena anugerah dan kebaikan dari Allah, dari kami Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat isi hati dan niat para hamba. Dia Ghafur, selalu memberikan ampunan atas dosa-dosa orang-orang yang mencintai ahlul bait kekasihnya. Karena disinilah ridhonya berada. Ridhonya Allah di sini ya. Iya. Dan dia Syakur yang kelak akan memberikan pahala melipat serta macam-macam kemuliaan yang sempurna kepada mereka. Abi ibaratin ukhra fi mana hadil ayah la as'alukum ala tablighi ajran illa an tawaddadu ila an tawaddu ahla qarabati mawaddatan sabitatan mutamakkinatan fihim. Jadi per fakroh memang sengaja saya sebutkan rujukannya. Jadi di sini saya sekedar al-jam'u wa tartib ya. Jadi, tapi insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat ya.
Ya. Jadi au bi ibaratin ukhra gimana hadil ayat? Tentang makna ayat ini juga ada ungkapan, aku tidak meminta upah dari kalian atas usaha tabligh ini kecuali agar kalian berusaha memberikan kecintaan pada ahli kerabatku dengan kecintaan yang teguh dan kokoh. Qala Ibnu Katsir fi tafsirih wal haqqu tafsirul ayati bima fassara bihi al-imam habrul ummah wa tarjumanul Qur'an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma kama rawahu anhu al-Bukhari rahimahullah. Apa kata beliau? Wala tunkarul wisatu bi ahlil bait wal amru bil ihsani ilaihim wa ihtiramuhum wa ikramuhum fa innahum min dzurriyyatin tahirah min asrafi baitin wujida ala wajhil ardi fakhran wa hasaban wa nasabah. ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. Ya. Nah, ini tafsiran Sayyid Ibnu Abbas yang dimuat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, penafsiran ayat yang benar adalah tafsiran Imam Habrul Ummah dan tarjumanul Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Kendati begitu, tidaklah boleh diingkari adanya wasiat terkait ahlul bait serta perintah agar berbuat baik, menghargai dan memuliakan mereka karena mereka berasal dari keturunan suci dan dari rumah paling mulia yang ada di muka bumi ini, yang memiliki kebanggaan, kemuliaan dan garis keturunan, terutama dari mereka yang mengikuti sunnah nabawiyah yang benar, jelas dan terang, sebagaimana halnya para pendahulu mereka seperti Abbas radhiyallahu anhu dan keturunan serta Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ahli bait dan keturunannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai semuanya. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بغدير خم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي وأنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض. Sungguh terdapat dalam hadis sahih bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di Ghadir Khum bersabda yang artinya, terus sesungguhnya aku meninggalkan di antara kalian dua hal berharga, yaitu kitab Allah dan keturunanku. Keduanya tidak akan pernah berpisah sehingga datang kepadaku saat di telaga. Ya, dengan demikian berarti menunjukkan keberadaan ahlul bait ini adalah sudah tentu ila yaumil qiyamah ila marriz zaman, sampai kapan saja, karena hatta yarida alayyal haud, padahal ini ketelakannya Rasulullah adalah setelah kematiannya, menunjukkan jadi keberlangsungan dzurriyyah ini yani ila yaumil qiyamah. Qala al-allamatu Alauddin al-Baghdadi asy-syair bil khazin fi tafsirih fa in qulta talabul ajri ala tabligh risalati wal wahyi la yajuz liqaulihi fi qissati Nuhin alaihi salam wa ghairihi minal anbiya wa ma asalukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Qultu la nizaa fi annahu la yajuz talabul ajri ala tablighir rijalah. Baqiyal jawabu an qawlihi illa al mawaddata fil qurba fal jawabu anhu la atlubu minkum illa hadhihi wa hadha fil haqiqati laysa bi ajrin. ولأن المودة بين المسلمين أمر واجب وإذا كان كذلك في حق جميع المسلمين كان في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولى. Jadi memang bahasanya begitu, tapi kemudian sebetulnya ini kan bukan upah juga, karena berkaitan al-mawaddah bainal muslimin kan amrun wajib, apalagi terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imam Alauddin al-Baghdadi atau dikenal dengan Imam Al-Khazin dalam tafsirnya mengatakan,
Jika Anda mengatakan bahwa meminta upah atas menyampaikan risalah dan wahyu tidaklah diperbolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam dan para nabi yang lain, yang artinya, dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Maka aku menjawab, memang sedikit pun tidak ada perselisihan bahwa tidaklah diperbolehkan meminta upah atas menyampaikan risalah. Tetapi masih tersisa jawaban tentang firman Allah Subhanahu wa taala, illal mawaddata fil qurba. Jawabannya adalah, aku tidak meminta upah dari kalian kecuali mawaddah. Ini pada hakikatnya adalah bukan upah, karena sesungguhnya mawaddah di antara sesama kaum muslimin saja merupakan hal yang wajib. Jika terkait hak seluruh kaum muslimin saja demikian halnya, maka tentu terkait ahlul bait lebih penting lagi. Allah, Masya Allah ya. Orang cerdas gak bisa nanti. Insya Allah kita suruh jadi cerdas semua, insya Allah. Ya. Wa yahtamilu anna hadha min babit taqdin alladhi yahtassu bil khaliq subhanahu wa ta'ala wa huwa khaliqun wa malikun wa mudabbirun wa alimul wujud. Wa lihada sabab tanfaridu dhatuhul munazzahatu bihaqqit taqnin wa huwa anna ajr risalah fi mawaddati ahlil bait. Ya. Juga mungkin saja bahwa hal ini, yaitu upah berupa mawaddah, adalah termasuk taknin atau aturan yang dibakukan atau qanun dari Sang Pencipta Subhanahu wa taala. Dialah pencipta, pemilik, pengatur, dan maha mengetahui seluruh alam ini, yang oleh sebab itulah zatnya yang suci berdiri sendiri dalam membuat qanun, yaitu bahwa upah dari risalah adalah mencintai ahlul bait. Wah, ini lebih bersifat hukum ini ya. Kalau tadi kita masih bicarakan loh, para nabi kan seperti apa bicara masalah ketika berdakwah itu, kemudian apa katanya, yaitu in ajriya illa ala rabbil alamin. Jadi bisa kita pahami memang begitulah tabligh risalah itu ya. Pokoknya jangan ada upah. Jangan ada upah. Tidak ada upah memang. Upahnya hanya dari Allah. Loh, ini ada illal mawaddata fil qurba. Hanya kemudian dijawab, ya, illal mawaddata fil qurba itu pada dasarnya bukan upah. Jadi bukan upah kan? Bukan upah. Kenapa? Karena al mawaddah bainal muslimin amrun wajib. Dan kalau al-mawaddah bainal muslimin itu adalah amrun wajibun, nah, kan begitu jadinya. Nek ngono kok apa? Kok saya sekarang mawaddah dengan ahli bait ya, sudah tentu aula wa afdol. Kan begitu ya. Tapi ini lain bicaranya. Ndak, ini Allah itu siapa sih? Mau bikin peraturan. Siapa? Ya Allah bikin peraturan kenapa? Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki. Ya. Jadi tidak ada hak yang bisa mengatur Allah. Allah sendiri yang mengatur. Kalau Allah mengatakan mengatur aturan saya bahwa ajrul risalah fi mawaddati ahlil bait. Kenapa? Kenapa? Pengaturan Gusti Allah, ya Gusti Allah. Terus membantah kami. Membantah. Aturan undang-undang dasar. Yang bikin undang-undang Allah. Allah bilang qul la as'alukum illal mawaddata fil qurba. Jadi sudah dohirnya ayat itu enggak usah diutak-atik ya ngono iku aturane Gusti Allah lah ngono. Cerdas lagi ini ya. Masya Allah. Jadi kalau sudah begini kesimpulannya wa hubbuhum wajibun syar'iyyun. Akhirnya kita bawa antum ke pendapat Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i opo Imam Malik. Semua bisa gampang. Terus milak sapa ya. Ya. Wa kana Syafi'i rahimahullah ta'ala yunshidu idza kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyajadi saqalani anni rafidi ya ahla baiti Rasulillah
hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikum min adimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Allahu Akbar. Ya, jadi akhirnya kesimpulannya sudah wahubbuhum wajibun syar'iyyun. Dan mencintai mereka adalah kewajiban syariat. Imam Syafi'i mengubah syair, jika mencintai keluarga Muhammad adalah pelencengan, maka silakan manusia dan jin bersaksi bahwa aku orang yang melenceng. Duhai ahlul bait kita maklumi ada namanya Syiah Rafidhah, itu kan ketika kelompok begitu sangat jadi mencintai Sayyidina Ali, tapi kemudian mendiskusikan yang lain, walhasil ekstrimnya mereka yang ini kemudian disebut Rafidhah. Jadi kecintaan hanya ada pada Sayyidina Ali dan menafikan pada yang lain. Ini kan pendapat jelas menentang, ya, melenceng. Sebutlah dengan akhirnya Rafidhah. Makanya kata beliau, in kana rafdan hubbu ali Muhammadin. Memang Syiah itu akan berangkat dari hubbu ali Muhammad, tapi di satu sisi membenci para sahabat, kan maklum ya. Apalagi yang kemudian sangat ekstrim sampai kemudian bagaimana mencaci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya, maklum. Sebutlah mereka adalah Rafidhah. Kalau memang Rafat ini adalah karena hubbu ali Muhammad, aku gak apa-apa dari Rafidhah, apa-apa syirik. Oh, ya. Tidak apa, manusia jin bilang, oh Syafi'i Rafi'i kapopo, tidak apa-apa. Allah. Terus ya. Duhai ahlu bait Rasulullah, kecintaan pada kalian adalah kewajiban dari Allah dalam Al-Quran yang diturunkannya. Cukuplah tinggi derajat kalian bahwa sesungguhnya seorang yang salat tanpa bersalawat atas kalian, maka salatnya tidak sah. Masya Allah. Ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anjalahu yakfikum min adimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Kita baca bersama, ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anjalahu yakfikum min adimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Ya, dan sampai dalam fikih kita sendiri kalau nggak baca salat pada ahlul bait, yakni di sini ganti sujud sahwi, ya, berarti salatnya nggak sempurna, ya. Karena itu nggak cukup salawat Rasulullah tanpa salawat kepada keluarga Rasulullah SAW. Kedudukannya adalah justru di salat, ya. Sudah namanya salat adalah kedudukan yang tinggi, karena ini adalah termasuk hadrah ilahiyah, dan posisi siapa yang kemudian harus diletakkan ini adalah kembali kepada kemuliaannya. Salawat pun sendiri juga nggak semua salawat bisa masuk, kan ya, cuma salawat Ibrahimiyah bisa, salawat Fatih masuk, salawat boleh. Nah, di pentungi wong akeh. Di pentungi wong akeh. Nanti masuk salawat Maria, oke, salat. Karena salat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim ila akhirih. Warwiya anna Malikan, sekarang gurunya. Ya, ini saya mengambil yang simpel-simpel saja, jadi biar jadi dalam menyampaikan dalil yang menguatkan yani permasalahan ini itu jadi yang enak, ya, urut tertib insyaallah. Warwiya anna Malikan rahimahullah lamma darabahu Ja'far bin Sulaiman wa nala minhu ma nala
وحمل مغشيا عليه دخل عليه الناس فأفاق فقال أشهدكم أني جعلت ضاربي في حل فسئل بعد ذلك فقال خفت أن أموت فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحيي منه أيدخل بعد آله النار بسببي الله. وقيل إن المنصور أقاده من جعفر فقال له أعوذ بالله والله ما ارتفع منه صوت عن جسمي إلا وقد جعلته في حل لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya. Diceritakan bahwa Imam Malik radhiyallahu anhu dicambuk oleh Ja'far bin Sulaiman, gubernur Madinah. Gubernur Madinah ya. Serta diperlakukan dengan keji olehnya sehingga harus dibawa pulang dalam keadaan pingsan. Ketika orang-orang datang menjenguk dan Imam Malik tersadar, maka ia lalu mengatakan, aku persaksikan kepada kalian bahwa diriku menghalalkan orang yang telah mencambukku. Lalu ditanyakan kepadanya, mengapa begitu? Imam Malik menjawab, sungguh aku khawatir mati lalu berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan harus menanggung malu kepada beliau karena menjadi sebab sebagian keluarganya masuk neraka. Disebutkan bahwa kemudian Khalifah Al-Mansur waktu itu hendak menghukum balik Ja'far, tapi kemudian Imam Malik berkata mencegah, aku berlindung kepada Allah, demi Allah ia tidak mengangkat cemetinya dari tubuhku kecuali aku telah memaafkannya karena ia adalah kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa ya. Jadi cerita Imam Malik kapan harus mendapat perlakuan yang waktu itu karena diantaranya hanya fatwa yang ini dianggap fatwa ini dianggap apa istilahnya kalau sekarang pemerintah itu ya, dianggap perbuatan subversif ya. Padahal kan masalahnya berkaitannya dengan orang yang hukumnya orang yang disuruh menalak istrinya dengan dipaksa itu hukumnya apa? Tidak sah. Itu saja. Wah, itu dianggap wah ini kalau begitu berkaitan dengan karena penduduk Madinah dipaksakan untuk baiat kepada gubernur karena dipaksa, berarti enggak sah. Nah, karena dipaksa, berarti enggak sah. Fatwanya itu fatwa ya suatu hukum yang biasa, fikih biasalah. Seorang dipaksakan untuk menalak istrinya. Kon kamu talak pun tak bedil kan ya. Bagaimana Imam Malik hukumnya? Oh sah. Itu bertepatan dengan penduduk Madinah dipaksakan baiat pada gubernur itu. Dari pemerintah yang kita maklumi yang memang berseberangan dengan Ahlul Bait, walaupun ngapunten kalau tetap diurut kapan Ahlul Bait dimusuhi itu oleh siapa kalau bukan dari kelompok tertentu yang tetap ada hubungan walaupun tidak seperti dekatnya Banu Hashim Banu Muthalib dengan Rasulullah. Dari dinasti Umayyah ya. Itu kan juga masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah. Kan gitu kan ya. Akhirnya kemudian Malik mendapatkan hukuman cambuk. Beliau diletakkan di atas khimar dan disuruh mencium duburnya khimar. Dicambuki ya, dan dijalankan di jalan sambil dicambuki sampai disuruh mencium duburnya khimar. Iya, begitu itu. Jadi apa kira-kira waktu itu ya, seorang alim mutarikh hijrah tapi diperlakukan seperti itu. Begitulah ya namanya sebuah perjuangan ya. Kalau sudah namanya gak seneng gue ya piye.
Kan kalau kita sudah bicara masalah ini akhirnya kan ya kita harus bicara masalah melawan siapa itu kan ya. Karena itu ada firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu wa jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Ya sudah tentu ketika Rasulullah sudah punya power, kemudian melakukan bagaimana hukum yang harus berlaku untuk sebuah keadilan. Ya. Dan karena tantangan yang keras bermula daripada Rasulullah berdakwah itu seperti apa kan maklum, jadi tantangannya sangat berat dan tidak ada ulul azmi yang paling berat kayak Rasulullah. Jadi kalau sudah bicara masalah ulul azmi itu di mana Nabi itu tidak mungkin kemudian dakwahnya itu cuman lembut-lembut ya, tidak bisa. Situasinya harus kemudian melawan tirani ya. Jadi mesti ya begitulah. Rasulullah kan sampai kemudian bayangkan 10 tahun setelah hijrah pun diperangi. Gitu. Jadi supaya kita juga melihat namanya dakwah seperti apa. Tipologi dakwah itu seperti apa yang harus dilakukannya. Kalau ulama ini namanya warasatul anbiya, itu menunjukkan bahwasanya tidak bisa lepas seorang berdakwah seperti para nabi yang berbeda-beda ya. Sekarang masa sama Rasulullah sama Nabi Yunus, yang nggak sama kan ya? Atau Rasulullah SAW dengan Nabi Dzulkifli, namanya sih Dzulkifli. Kehidupan kaumnya ditanggung semua urusannya diselesaikan semua. Terus kapan muring-muringi? Begitu. Makanya kalau ada yai nanggung muriti mangan kabeh. Ngene ya. Idul Kifli ngono ae. Itu loh jadi. Dan kalau Nabi itu kayak Nabi Sulaiman sama Nabi apa? Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Nabi tapi rojo. Ya lain toh. Jadi, tapi kalau sudah namanya ulul azmi itu mesti sudah ya. Kalau berasal dari wa ma'arsalna rahmatan lil alamin itu kan maklum itu modal pertama itu. Tapi akhirnya kemudian dikumpulkan dalam bahasa linun fi quwwah, linun fi quwwah. Memang linun tapi fi quwwah. Bukan terus rahmatan lil alamin ku rahmat terus gak mari-mari. Ya posisinya bisa berbeda seorang dai ketika ada di mana, melawan siapa, kemudian siapa yang harus mendolimi mereka kan beda. Kalau di Jawa ini memang ngadepi uang sedep-sedep, uangnya guyang-guyut tok. Ya, wis cilik-cilik nisan ya. Tapi sedep-sedep mesam-mesem. Ya carane mesam-mesem ngono. Mosok menteleng ngene ya enggak cocok. Kan gitu. Begitu aja gampang. Jadi memaknai al ulama warasatul anbiya. Nah, sini ya begini ini sudah. Banyak dikit omongan aja sudah tersinggung. Bagaimana jangan sampai menyinggung. Coba kalau umpamanya siapa nggak sholat podo karo sapi gitu, ya melayu kabeh. Kan gitu kan ya. Ya makanya wis gak apa-apa wis tahlil dhisik, salat ing kongko. Itulah. Jadi thariqat dakwah itu tidak bisa sama, karena kalau sudah ulama meniru Nabi itu Nabi sopo. Kalau meniru Nabi Nuh ya kereng. Wong dongani ya Allah Rabbi la tadar dayaro. Pendek ya Allah wis pun ngeten mawon sampean sikat mawon. Gitu, tidak bisa. Jadi audenya nggak sama. Kemudian kebudayaannya nggak sama. Kulturnya nggak sama ya.
Di sini kemudian peran ulama yang mesti tidak bisa sama sudah. Jadi makanya kalau ada yang harus berbeda, ya begitu. Jangan yang ini menyalahkan sana, yang sini menyalahkan sini. Nah, ini masalahnya di sini sekarang. Untuk kita sekarang diadu domba, hanya karena ini. Begitu. Padahal masing-masing punya peran yang harus ada. Ya harus ada Umarnya. Sebetulnya 4 daripada Khulafaur Rasyidin itu adalah sampel Islam. Kenapa Allah kemudian membuat khalifah itu sendiri? Allah memilih itu adalah taskhir minallah. Iya, taskhir minallah. Kenapa Abu Bakar, selanjutnya Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali? Karena Abu Bakar ini bagaimana menunjukkan sidqiyahnya. Nah, itu modal pokok itu. Yang kedua, keadilannya Umar. Nah, kalau keadilan ini kemudian nggak ditegakkan, kalau ada apa-apa ya adrib unukok. Karena itu kemudian juga masyarakatnya begitu. Umar, kamu kalau menceng sampai begitu, ini memberi pengaruh kepada masyarakatnya. Kamu melenceng tak ketok belum jadi ini itu begitu. Memangnya begitulah keadaannya. Yang menentukan kenapa harus policy daripada dakwah ini berbeda kan. Nah, jadi mestinya jadi orang dengan perannya masing-masing itu kembali kepada kemudian 3 hal, kejujurannya, keikhlasannya, semangatnya, itu selesai sudah sebenarnya. Dan semuanya kemudian bisa kemudian saling bahu-membahu kan begitu. Tidak mesti nyalakan ini nyalakan ini, nyalakan ini. Gitu. Jadi itu dari cerita Imam Malik. Makanya kemudian ketika ditanya kenapa, karena beliau bilang faqala usidukum anni ja'altu dharibi fihi, sudahlah siapa ngumpul aku halal wis nah kaon apa-apa wis. Fa su'ila ba'da dzalika qala khiftu an namuta fa alqan nabiyya sallallahu. Kenapa demikian yang Malik, padahal ini ya Allah dipecuti itu habis-habisan ya. Bukan sekedar tapi sampai ya ini kayak istilahnya patah tulang punggung. Aku takut kalau mati ketemu Rasulullah, malu saya. Karena yang memukul aku ini kalau enggak saya halalkan masuk neraka karena gara-gara aku. Padahal dia ada hubungan kerabat dengan Rasulullah. Padahal tidak dekat seperti dekat karena kedekatan dengan Banu Hashim Bani Muthalib. Enggak. Tapi kan masih ada qarabah secara umum. Wa astaghfiru ayyut khala ba'du alihin nabi sababi. Makanya kan Syekh Mansur juga maksudnya ingin juga memberikan balasan. Ini kedzaliman, ini salah ini ya. Oh ini fatwa biasa, kemudian dianggap ini adalah berbuat oposisi terhadap pemerintah ya. Enggak. A'udzu billahi wallahi martafa'a min sautun an jismi illa wa qad ja'altuhu fi khillin. Kenapa? Liqarabatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masya Allah ya. Ya. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, cintailah Allah karena limpahan nikmat-nikmatnya, dan cintailah diriku karena mencintai Allah, dan cintailah ahlul baitku karena cinta kepadaku. Jadi urutannya begitu aja lah, gampang. Kita bayangkan namanya Allah telah memberikan nikmat, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bagaimana kalian tidak mencintai Allah? Ketika itu Allah mencintai saya, ya sekarang cintai saya. Sebenarnya saya adalah saya cinta kepada keluarga saya. Ya kenapa? Ya kamu harus cinta kepada keluarga saya. Ya.
Aduh. Kalau kembali seluruhnya sudah tentu kembali kepada Allah yang memberikan nikmat ini. واختلف المفسرون في معنى الكوثر في سورة الكوثر على وجوه منها أولاده صلى الله عليه وسلم. Ini perlu saya angkat termasuk juga tafsiran daripada Al-Kautsar. Karena inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Selama ini Al-Kautsar kita beri makna nikmat yang banyak. Al-Kautsar telaga Kautsar. Al-Kautsar ala wazni fau'al lil mubalaghah. Makanya Naufal akeh salat sunnati. Akeh amalan sunnah. Naufal, di mana Naufal? Auladuhu sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga auladuhu sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Qalu li anna hadhihi surah innama nazalat raddan ala man abahu sallallahu alaihi wasallam bi adamil aulad. Karena kan berkaitan dengan namanya Wa'il, jadi mencaci Rasulullah. Ibrahim mati, penjani ganti anak Muhammad itu. Putus anak itu. Kan begitu. Jadi pelecehannya adalah berkaitan dengan karena kematian Sayyidina Ibrahim. Kemudian dikatakan wal abtar, dibalas sama Allah inna syani'aka wal abtar. Yang kemudian buktinya ya ndak Durya Rasul ila yaumil banyak-banyaknya. Itulah inna a'tainakal kautsar. Ya. Baru sekarang ini ya. Ngerti? Pada goblok ini. Kok gak biyen-biyen ngerti ngono. Ya. Terus innama nazalat raddan ala man abahu sallallahu bi adamil aulad fal makna annahu yu'tihi naslan yabquna ala mariz zaman. Fandur kam kutila min ahlil bait sumal alam mumtali'un minhum walam yabqa min bani umayyah fid dunya ahadun yu'ba'u bih. Nah ini karena mereka adalah orang-orang yang merangi ahlul bait, ternyata jadi tidak punya keturunan yang berarti, sementara keturunan Rasulullah Masya Allah, para habaib, para sahadah, luar biasa. Sumandur kam kana fihim min akabir minal ulama, tokoh-tokoh ulama kal bakir was sadiq wal kadim wal ridha wan nafsi zakiyah wa amsalihim radhiyallahu anhum. Ya. Para ahli tafsir berbeda-beda ketika menafsirkan makna Al-Kautsar dalam surat Al-Kautsar. Di antara maknanya adalah anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa hal ini karena surat Al-Kautsar diturunkan untuk memberikan bantahan kepada orang yang mencacat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki anak-anak. Jadi makna ayat adalah sesungguhnya Allah memberi beliau sallallahu alaihi wasallam anak keturunan yang terus eksis sepanjang zaman. Lihatlah betapa banyak dari ahlul bait yang dibunuh, tapi kemudian dunia ini penuh dengan mereka. Sebaliknya Bani Umayyah tidak tersisa seorang pun yang mendapatkan tempat yang diperhitungkan di muka bumi ini. Ya begitulah ya, abtar. Kemudian amatilah betapa banyak para tokoh besar ulama yang berasal dari Ahlul Bait, sebagaimana Al-Baqir, As-Sadiq, Al-Kadhim, Ar-Ridha, An-Nafs dan Az-Zakiyah dan sepadan dengan mereka radhiyallahu anhum. Ya. Ini Al-Kautsar maknanya adalah anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kitab Jawahirul Bihar fi Fadhil Nabiyil Mukhtar Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, juz 1 halaman 195. Wa fi hadha khabarun mu'jizun wa huwa ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam bi anna naslahu baqin ila yaumil qiyamah la yanqati. Fa alu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baquna ila yaumil qiyamah wa alal muhammadil muhammadiyah ihtiramuhum wa
وتبجيلهم وتوقيرهم ومن ورث العلم منهم فيجب السعي إليه والأخذ عنه والتبرك به لأنه من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. Ini kalimat ini juga kalimat mutiara ini. Dalam tafsiran ini berarti ada berita mukjizat, yaitu kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa anak-anak keturunan beliau akan terus ada sampai hari kiamat. Yang oleh karena itu wajib bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan, mengagungkan dan menghormati mereka. Figur dari mereka yang mewarisi ilmu harus didatangi untuk diambil ilmu dan keberkahannya, karena dirinya adalah jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waman warisal ilma minhum fayajibus sa'yu ilaih wal akhdhu anhu wa tabarruk bihi li'annahu min atharin nabi. Khususnya bagi ahlul bait yang Masya Allah mewarisi ilmu dan ulama. Di sini wajib kita mencari ilmu, mendapat ilmu dari beliau, mengambil dari beliau, tabaruk beliau. Alhamdulillah, kita sendiri alhamdulillah mengambil ilmu dari Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah. Dan kemudian saya tularkan kepada antum sekalian. Sudah. Jadi Allah memberikan taufik dan mudah-mudahan kita tetap dijaga oleh Allah SWT. Sudah. Sambung sopo kowe. Itu ya. Sambung sopo kowe. Dia masa sama ya tidak sama. Masalahnya di sini, jadi begitulah namanya ini hubungan yang perlu kita syukuri. Dan ini semuanya adalah bahagian insyaallah tartib minallah wa taskhir minallah SWT. Fa'alul baiti ala wujubi mawaddatina lahum wa hubbina iyahum ikraman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima jaa fil Qur'anil Karim min qawlihi qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba raghma kulli dzalika la tarbituhum atau la tarbutuhum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa rabidatul imani wat taqwa falaysa fil islami unsuriyatun yakhtallu biha mizanul adalah wala mahsubiyatun yatadabdabu biha al qanun wa yattajihu ghairal wajhi allati aradaha Allahul haqq والذي خلق السماوات والأرض بالحق وأنزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق وأمرنا تعالى أن وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وبين لنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولكن لأجل ما قيل قديما لأجل عين ألف عين تكرموا لأجل عين ألف عين تكرموا ما دام هذا التكريم محض كرم إلهي لا يؤتل حتى ولا يضيء لأحد حقا بل إن الله رغبنا في سلوك طريق الفضل قال تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم فالفضل خير من العدل والفضل لا يمنع من الحق لمن طلب العدل. Ahlul Bait meski wajib mencintai mereka karena memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menaati perintah Al-Qur'an seperti dalam firman Allah qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Meski demikian tak ada yang bisa mengikat mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ikatan iman dan takwa. Ini masalahnya kembali yang kemudian menghubungkan kita ini apa sih? Kalau bukan Rabitatul iman wa taqwa. Jadi akhirnya kemudian Islam mengajarkan apa? Terus falaisal islami. Jadi dalam Islam tidak ada unsur apapun yang bisa membuat cacat timbangan keadilan, dan juga tidak ada pemberian tugas apapun yang bisa menjadikan aturan tidak jelas dan mengarah pada arah yang tidak dikehendaki oleh Allah Al-Haq. Jadi keadilan tetap keadilan, ya. Jadi tidak bisa kemudian undang-undang ini kemudian karena kemuliaan seseorang kemudian akhirnya tidak diberlakukan seperti semestinya. Tidak bisa. Konun ya konun, begitu. Terus begitu.
Dan Ini yang memang kembali kepada siapa Allah yang menghendaki, pada kebenaran. Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, menurunkan kitab Quran sesuai dengan kebenaran. Perintahnya apa? Wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Terus Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan hak, menurunkan Al-Quran kepada utusannya dengan hak, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, yang artinya tegakkanlah timbangan dengan benar dan jangan kalian mengurangi timbangan. Quran surat Ar-Rahman ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Akan tetapi demi ungkapan yang sejak lama ada, bahwa karena sepasang mata maka 1000 pasang mata dimuliakan, tetap saja kemuliaan ini adalah murni kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh sampai membatalkan had atau menjadi hak seorang terabaikan. Meski begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mendorong kita agar meniti jalan keutamaan dengan firman-Nya yang artinya, jika kalian memaafkan, memaklumi dan memberi ampunan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat At-Taghabun ayat 14. Jadi keutamaan memberikan anugerah lebih baik daripada keadilan atau menuntutnya. Sementara memberi anugerah tidak boleh sampai menghalangi seseorang untuk menuntut keadilan. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi apapun yang mana kemuliaan yang dapat seseorang, tapi kapan kemudian harus menjalani sebuah proses hukum, ya sudah, ya keadilan harus ditegakkan, ya. Nah, kan begitu. Jadi, tapi mesti kita juga mengerti, katakan seorang bersalah dan dihukum bersalah, sudah. Tapi kenapa kalau kita melihat bahwa ternyata ada seorang, subhanallah, masa di podok pada nawairi, ada seorang fulan, masya Allah, karena seorang fulan ini subhanallah bisa jadi 1000 orang dimuliakan karena dia, ya. Terus kamu berlakukan dia podok karo wong biasa, ya. Ini kan kita diajak oleh Allah, ya jangan ngono. Jadi satu contoh Abu itu satu. Kemudian sekarang banyak orang dimuliakan oleh, banyak orang memuliakan beberapa orang. Nah, termasuk banyak santri-santrinya saya, bulan-bulan. Karena siapa? Karena Abu, ya. Jadi di dia apa? Ainin alfu ainin dukurom. Muridnya sopo itu, ya. Masya Allah, ya muridku malah nih. Jadi namanya apa? Kenapa namanya itu? Dapat apa namanya? Bahasa yang biasa kita ucapkan itu. Keramat gandul. Oh, keramat gandul. Satu orang ketika ada fulan dimuliakan, gimana fulan dimuliakan, gimana? Kalau itu bukan orang yang memang betul-betul punya yakni keistimewaan yang biasa, terus satu saat punya satu kesalahan, ya kan begitu. Ya memang harus ditegakkan. Karena apa? Ya, melanggar protokol, sampai kemudian diputuskan jadi tersangka lagi. Ya Allah, ya sampai gitu loh, ya kejamnya, ya. Ya iyalah umpamanya iya, tapi ya mau sok ngono, ya aja ngono lah. Makanya kata Allah, wa anta'fu wa in ta'fu tasfahu taghfiru wa innallaha ghafurur rahim. Kan gitu mestinya. Nah, berhubungan dengan ini, jadi mestinya firman yang terjadi itu, jadi subhanallah, mestinya justru dengan keadaan begini ini kemudian ada harapan untuk kemudian lebih membuat kita ini
enak, tidak ada apa-apa lagi, tidak ada yang dicurigai lagi. Wis teko ngono ae. Sapa ngono ae. Selesai. Iya. Tapi tidak, justru malah dikejar-kejar, cari kesalahannya. Gitu. Kalau sudah begini ini kita kembali kepada sifat yang Rasulullah menyifati manil munafiknya. Apakah akidatan, apakah amalan, itu kan akhirnya kemudian siapapun bisa jadi munafik. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina. Yang keempat jarang diangkat, wa idza khosama fajaro. Wa idza khosama fajaro. Memang tidak niat untuk Islam, enggak. Yang perlu tak padoni kon. Ini perlu tak padoni, tak kejar-kejar kon. Begitu khosama fajaro. Begitu khosama apa? Fajaro. Fajaro ini apa? Ditembak. Salah opo? Iya kalau teroris, kalau separatis. Itu kalau zaman dulu orang nggak bisa ngungkap. Kalau sekarang itu begitu terjadi 5 detik lagi sudah langsung kemudian terungkap kejanggalan sekian langsung deh. Kan begitu. Jadi kemudian apalagi kemudian waduh beritanya mereka wangi semua, masya Allah ya. Terus piye gitu. Ya begitulah lingkaran siapa yang sekarang lagi kemudian melakukan hal seperti ini kalau bukan lingkaran apa? Al-munafiqin. Sementara Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Memang harus ada seperti itu. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Ya, wujudnya waghlud alaihim ini memang sudah tepat sekali karena itu Allah ingin menjelaskan ini loh fulan yang perjuangkan kebenaran. Biasanya justru orang begini ya dilindungi Allah sudah tahu wa innalanan suru rusulana. Coba nanti diginikan Allah insya Allah menyelamatkan. Justru cukup Allah dengan tanda selamatnya itu gampang. Ono bocah cilik melok bayi. Bayi. Dan kita sendiri kan berdoa Allahumma waqiyatan kawaqiyatil wali. Ya Allah, kita mohon penjagaan kayak dijaganya anak kecil. Yang kira-kira yang dibidik siapa itu? Huwa. Yang dibidik huwa. Tapi Allah menyelamatkannya. Allah memberikan penjagaan dengan yang dipikir bayi jam piro budale sih ngajini subuh nisan lapo bayi digowo iku lapo. Gitu loh ya. Ini kira-kira antum bisa nalar sampai ke sana apa enggak? Cerdaslah dikit gitu. Iya nek ngajine jam 10 ngono ya. Subuh juga. Kan gitu. Jadi di sini subhanallah ini begitu saya nulis tuh kayak sudah ada petunjuk ini pas ini ya. Ada fadl min Allah. Wal fadl walaupun cuman hanya mengumpulkan tapi ini kan ngerames ini gitu itu cerdas.
Ya. Raji' manhaj salaf fi famin nusus baina nadharati wa tatbiq li Sayyidina al-Walid Abu Yazid Muhammad bin Ali Maliki. Selanjutnya wala na'taqidu fi ali Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ismah wa hum basarun yukhti'una wa man ra'a nasiban asiyan fa alaihi nushuhu wa hidayatuhu wa tilalatu irsaduh wa adamul isaati ilaih bi tashhirin aw jarhin aw ghibatin aw nahwiha wala nantaqisu ahadan minhum wa nad'u lahum bil hidayati war rasyad. Ya. Ya. Kita tidak mengimani bahwa Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum. Mereka adalah manusia yang bisa salah. Jadi barang siapa melihat ada orang yang bernasab mulia bermaksiat, maka wajib memberinya nasihat, petunjuk, saran, dan panduan serta tidak berbuat buruk terhadapnya dengan menyebarkan kesalahannya, mencela, menggunjing, dan sebagainya. Kita tidak akan melecehkan seorang pun dari mereka dan kita berdoa agar mereka mendapatkan petunjuk dan kebenaran. Ini penting, jadi sampai tidak berbuat tashhir. Jadi, Masya Allah, tashhir berarti diworo-woro, jangan. Atau dicacat, bahkan diumpat pun jangan ya. Diam. Itu hak yang harus kita lakukan. Pokoknya kita wala nantaqisu ahada minhum. Jadi tidak ada intikos. Jangan sampai hak beliau terkurangi. Ini penting. Jadi mulai bagaimana? Itu tadi. Ya nasihati kenapa tidak? Kalau ini ada sesuatu yang harus diluruskan kenapa tidak? Monggo. Senang Rasulullah. Ya. Kemudian tapi jangan isaah berbuat buruk kepadanya. Namanya tashhir itu kan berarti masuk di ruang publik, ya, di ruang publik, jangan. Ya. Selanjutnya wa qad allamana al-Qur'an fi muamalatin bil husna bi ihtirami huquqihim kama allamana dzalika fi huquqil walidain haitsu yaqul wa wassayna al-insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fizaluhu fi 'amain an ishkur li wa li walidayk ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya ini sopo ya. Penting jadi ada penuntun yang membuat kita harus ngerti jadi bagaimana melakukan hak ini pada yang berhak. Man anaba ilayya itu kalau bukan orang-orang soleh, orang-orang alim, tidak mungkin. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Demikianlah Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana cara bergaul secara baik dengan menghormati hak-hak mereka, sebagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang hak-hak kedua orang tua. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Wasainahu anishkur li wa li walidayk fahuma qad rabbayaka wa ujadaka fi zahiri wallahu khalaqaka fil waqi' wa nafsil amri wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an laysa laka bihi ilmun idla wujuda lahu fala tuti'huma fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tapi selanjutnya wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ay amil huma fi umurid dunya bil husna wa amatin falillahi ta'ala wattabi sabila man anaba ilayya wa qallid as-salihin al-muqarrabin wa khalid hadha as-sinfa minan nas fa inna fihim al-khaira
fa inna fihim al-khaira kullal khair summa ilayya marji'ukum yaumal qiyamah fa akhbirukum bima kuntum ta'malun wa sa'ujazikum an hadza kullih. Ya. Maksudnya kami berwasiat kepadanya agar bersyukur kepadaku dan kedua orang tuamu karena mereka telah mendidik dan mewujudkanmu secara kasat mata, sementara pada hakikatnya, pada kenyataannya Allah lah yang menciptakanmu. Dan jika keduanya memaksamu menyekutukan sesuatu denganku, sesuatu hal yang sama sekali tidak kamu mengerti karena memang kenyataannya tidak ada, maka janganlah patuhi mereka. Sesungguhnya sama sekali tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pergaulilah kedua orang tuamu itu di dunia ini dengan baik, yaitu pergaulan dalam urusan dunia saja. Adapun dalam urusan agama maka hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ikutilah orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bergaul dekatlah dengan kelompok ini, karena sesungguhnya pada diri mereka ada kebaikan seluruhnya. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembali kalian pada hari kiamat, lalu aku akan memberitakan apa yang telah kalian kerjakan dan juga akan memberikan balasan dari hal ini seluruhnya. Ya, memang harus dibedakan antara ketaatan dan menghormati. Itu ihtiram itu kan maklum. Kalau ketaatan kan kapan kemudian kita disuruh taat pada kemaksiatan? Tidak mungkin. La ta'atan li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jelas. Tapi karena punya hak ihtiram, walaupun orang tua kita sendiri maksa untuk berbuat kesyirikan, ya, ternyata di sini masih ada perintah Allah wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Ada bentuk muamalah bil husna kepada ahlul bait seperti apa kalau umat terjadi sesuatu yang mungkin berkaitan dengan hal yang kita tidak menginginkan, karena itu katakan bertentangan dengan syarak atau yang lain. Tapi bicara masalah ihtiramnya, karena memang pada dasarnya adalah karena beliau-beliau ini dimuliakan oleh Allah. Kan masalahnya di situ, mendapatkan kedudukan kemuliaan. Jadi di sini istilahnya itu bahasa kasarnya, wong alim ku yo mulya, ya, karena ilmunya. Ahlul bait mulya karena memang nasaban, wa hasaban bi qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang umpamanya sama-sama masing-masing mendapatkan ujian. Sing wong alim gendeng karo ahlul bait gendeng. Apa? Ahlul bait tetap mulia ora senajan gendeng. Sing mulia wong. Nek wong alim gendeng. Dibuat gendeng ngono. Kalau ahlul bait ya tidak tetap. Jadi orang tetap memuliakannya walaupun beliau diuji dengan gila. Itu cukup lah ngono ya. Makanya emas ya tetap emas. Mainon diwae ya emas. Nek telek masih dari lemari emas ya tetap telek. Di sini jadi hakul ikhtiram ini penting yang kita ketahui. Jadi itu jadi kapan namanya Ibnu Abbas sebagai ahlul bait dan Zaid apa? Ya, Zaid bin Harisah. Ini Masya Allah, sebagai orang pencari ilmu, jadi orang alim, yang menjadi gurunya Ibnu Abbas. Jadi ikhtiramnya pada Zaid, beliau itu mengetuk pintunya gurunya aja tidak berani, notok kawan. Karena itu ya ini dengan sabarnya harus menunggu kapan gurunya harus keluar
rumah dan itu menunggu lama ya. Di panas terik matahari dan kemudian banyak debu ke angin sambil nunggu. Yang ditunggu gurunya nggak keluar ya, nggak keluar, ada adalah khaddamahnya yang keluar. Oh masya Allah, Ibnu Abbas ada apa? Ya saya nunggu guru ya. Sampai di situ loh. Akhirnya kemudian bagaimana beliau keluar gurunya kemudian dicium. Kenapa mesti cium saya, tangan saya? Karena engkau guruku. Nah, gurunya juga balik mencium dia. Kenapa kau menciumnya? Karena engkau ahlul bait. Ya gitulah. Jadi yang satu karena keilmuannya, yang satu karena nasabnya ya. Gitu. Kita di emas itu kita tetap emas, non diwai tetap emas. Jadi telek. Ya Allah. Jadi makanya untuk urusan agama ini mesti kembali pada siapa? Wa tabi sabila man anaba ilayya. Sabila man anaba ilayya. Ini Masya Allah kali bisa begitu enak. Jadi orang tuh tahu siapa yang harus kita hormati ya. Waliyadati bayanil fawaid al-jalilah fi hadal bahas raji fi daqair Muhammadiyah halaman sekian di Sayyidil Walid Abu Yazid Muhammad bin Ali Maliki mana qalahu an Imam Ibn Qayyim fi kitab Jalil Afham sahiba kada walamma kana hadal baitul mubarakul mutahharu asrafa buyutil alam alal itlaq qassahumullahu subhanahu wa ta'ala biqasaisa wa kafa billahi syahida. Dan untuk menambah faidah dalam pembahasan ini, maka silakan merujuk kitab Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah halaman 334 karya Abuya As-Sayyid Al-Walid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yaitu hal yang beliau nukil dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham halaman 210. Dan ketika rumah yang diberkahi dan disucikan ini adalah rumah paling mulia di alam ini secara mutlak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan mereka dengan berbagai keistimewaan. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ini saksi. PR antum. Kalau saya terus di sini gak mari-mari. Ini ada khosois Masya Allah. Bisa dilihat di dalam hadiah. Antum lihat berapa ini keistimewaan 1, 2, 3 sampai lebih daripada 10. Lebih panjang. Diterang norong jamaah nih. Terus ini itu di sini wae. Ini PR antum sendiri biar mutalaah biar kita tahu ini. Begitulah wallahu yatawalla al-jami'ah bi ayati sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al ijtima'ana hada ijtima'an mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma jal tafarruqana tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Tufbina fi taysir kulli asir fa inna taysir kulli asir alayka yasir nasalukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah wa ma inna nastaghfiruka wa nastauduka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana jama'atna la syai'na naqsu man ma'ana wa hadara fi hadal majlis mubarak wa istama'a ila hadal bahs Allah yaj'al min al-hadin muhtadin جعلنا هادين مهتدين وجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا من لأوليائك حربا لأعدائك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف نسألك العافية في الدنيا والآخرة فننفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما على كل حال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعوة يستجاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.